John Q. berkisah tentang seorang suami dan sekaligus seorang ayah yang diperankan oleh Denzel Washington yang mencoba berjuang untuk menyelamatkan sang anak dengan segala keterbatasan. Hingga dalam situasi tertekan dan rasa khawatir harus kehilangan anak, membuat John terpaksa melakukan hal yang sangat berbahaya. Bagaimanakah perjuangan seorang John Q untuk menyelamatkan anaknya tersebut? Now you need to do I'll take something. care Do you of it. hear me? Do something. John Quincy Archibald, yang dikenal sebagai John Q, adalah seorang suami dan ayah untuk seorang putra bernama Michael William Archibald yang dikenal sebagai Mike. John dan keluarga hidup bahagia walaupun dengan keadaan yang serba kekurangan. John bekerja sebagai seorang buruh di sebuah pabrik dan istrinya yang bernama Dennis adalah seorang kasir di sebuah toko. Mereka melakukan rutinitas seperti pada umumnya, mengantarkan anak mereka sekolah dan pergi bekerja. Di suatu hari, John bersama istri mengantarkan anak mereka untuk mengikuti pertandingan baseball. Hingga secara tiba-tiba, Mike yang sedang berlari di lapangan pingsan dan tak sadarkan diri. John dan sang istri saat itu pun terkejut melihat hal itu, hingga akhirnya mereka dengan segera membawa anak mereka pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Mike saat itu pun harus dirawat di sebuah rumah sakit. John dan Dennis terlihat sangat sedih karena melihat anaknya harus terbaring tak berdaya. Saat itu pula mereka belum mengetahui tentang penyakit yang sedang diderita oleh anaknya. Beberapa waktu kemudian, dokter dan seorang kepala rumah sakit melakukan pertemuan dengan John dan istrinya untuk memberitahukan hasil laboratorium dari anaknya. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa Mike mengalami kerusakan jantung dan mengakibatkan bengkak, di mana Mike harus dilakukan proses transplantasi jantung dan harus segera dilakukan tindakan operasi. Karena bila tidak segera dilakukan akan berakibat fatal dan membahayakan nyawa anaknya. Pihak rumah sakit saat itu pun memberitahukan dari data asuransi yang dimiliki oleh John tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya tindakan operasi. Hingga John harus menyiapkan dana yang cukup besar agar Mike bisa melakukan operasi dan didaftarkan sebagai penerima donor jantung. It's expensive for you, it's expensive for us. I can put your son's name on the list. John dan istri sangat terpukul dengan kondisi yang terjadi, karena di saat keadaan yang sedang sulit, mereka harus berusaha untuk mencari biaya pengobatan yang cukup besar untuk anaknya. Namun John saat itu pun berusaha keras untuk mencari uang agar bisa mengobati anaknya. Sampai akhirnya ia pun harus menjual semua barang-barang yang ia miliki untuk bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan. Namun hal itu masih belum cukup, hingga John dibantu dengan istri dan temannya mencari bantuan dan pinjaman yang memungkinkan untuk bisa memenuhi biaya pengobatan anaknya. Saat sedang berusaha untuk mencari dana, tiba-tiba pihak rumah sakit akan melepaskan begitu saja dan berencana memulangkan Mike dengan kondisi yang sedang kritis. Hal itu disebabkan karena John tidak bisa menyediakan dana yang dibutuhkan untuk biaya perawatan dan tindakan operasi. Istri John memberitahukan hal tersebut kepada John dan terlihat sangat marah karena merasa anaknya akan segera mati dan John tidak bisa melakukan sesuatu. Hingga akhirnya John berbicara dengan seorang dokter yang menangani Mike. Ia memohon kepada sang dokter untuk bisa membantu anaknya dan meyakinkan sang dokter bahwa ia akan berusaha untuk segera mendapatkan dana dan memenuhi biaya yang dibutuhkan. Namun sang dokter mengatakan tidak bisa membantunya karena manajemen rumah sakitlah yang memutuskan segala sesuatunya. Hingga akhirnya John saat itu pun kalap dan berbuat dengan caranya sendiri.
Dengan perasaan tertekan dan khawatir akan keadaan anaknya, ia dengan menggunakan sebuah pistol saat itu pun menyandra sang dokter dan semua orang yang berada di unit gawat darurat rumah sakit tersebut. Saat itu pun kepanikan dan ketakutan dalam ruangan itu mulai terjadi. John berhasil menyandra orang yang ada di dalam ruang gawat darurat rumah sakit tersebut. Alright, hey, the hospital's under new management now. Akhirnya pihak polisi mengetahui keadaan yang terjadi. Hingga tak lama kemudian mereka mulai berdatangan dan mengepung lokasi rumah sakit tersebut. Beberapa saat kemudian pihak polisi mulai melakukan negosiasi dengan John. John meminta agar didatangkan seorang kepala rumah sakit untuk segera datang dan meminta agar anaknya tetap dirawat dan diobati sebagaimana mestinya. Dan meminta kepala rumah sakit agar menempatkan anaknya dalam daftar penerima donor jantung agar anaknya segera dapat dilakukan tindakan operasi. I want my kid's name on the donors list. You understand me? All right, I hear you loud and clear. Dan untuk memenuhi permintaan John, pihak polisi pun meminta sebagian sandera untuk dilepaskan. There's people out here, John. For what? I do for you, you do for me. Show some good faith. It's 4:15. You got 1 hour. You got till 5:15. I'm gonna let some of the hostages go. It's great, John. That's the right. John menuruti permintaan polisi dengan melepaskan beberapa sandera yang dalam kondisi akan melahirkan dan seorang ibu yang membawa seorang bayi. Saat melepaskan para sandera, terlihat para media televisi meliput dan banyak orang sekitar yang melihat kejadian tersebut. Do you have any comments about the gunman? Setelah beberapa waktu berlalu, sang kepala rumah sakit pun datang untuk mengetahui yang sedang terjadi. Ia berunding dengan para polisi tentang permintaan John saat itu. Namun ia memberitahu para polisi bahwa ia tidak bisa menuruti permintaan John untuk memasukkan anaknya dalam daftar penerima donor jantung. Karena asuransi yang diajukan John tidak memenuhi syarat dan rumah sakit tidak mau membantu karena biaya yang dibutuhkan sangatlah besar. Namun demi menyelamatkan para sandera dan John bisa menyerahkan diri, akhirnya mereka merencanakan untuk berpura-pura telah mendaftarkan anaknya sebagai penerima donor jantung dengan memberitahukan hal tersebut kepada istrinya. Kemudian seorang polisi dan kepala rumah sakit pun menemui istri John yang saat itu sedang menjaga anaknya dan memberitahukan bahwa suaminya John sedang dalam masalah besar dan sedang melakukan penyanderaan di ruang gawat darurat rumah sakit tersebut. Saat itu pula sang kepala rumah sakit mengelabui istri John dengan berpura-pura telah mendaftarkan anaknya sebagai penerima donor jantung dan pihak rumah sakit telah menanggung semua biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut dilakukan untuk memancing agar John bisa menyerahkan diri dan menyelamatkan para sandera. Tak lama kemudian seorang kepala polisi yang berada di tempat kejadian melakukan rencana lain. Ia akan melumpuhkan John dengan mencoba memasukkan seorang sniper yang akan menyelinap masuk ke dalam rumah sakit dan akan menembaknya. Hal tersebut sempat menjadi perdebatan dengan polisi yang saat itu sedang bernegosiasi dengan John, karena hal itu bisa membahayakan para sandera. Namun rencana tetap berjalan karena tidak bisa menolak perintah seorang kepala polisi. Tak lama kemudian setelah mengetahui anaknya telah dibantu oleh pihak rumah sakit, Dennis langsung menghubungi John untuk memberitahukan hal tersebut. John merasa senang atas kabar yang didengarnya karena memberikan harapan anaknya untuk bisa selamat. John saat itu pula berbicara dengan Mike dan memberikan semangat kepadanya untuk bisa terus bertahan dan bisa sembuh. Dan pembicaraan telepon John saat itu ternyata telah disiarkan secara langsung di media televisi, hingga membuat semua yang ada dalam ruangan itu merasa terharu dan mengetahui bahwa seorang John yang sedang menyandra mereka ternyata seorang yang baik, dan mereka mengetahui bahwa John berbuat demikian hanya untuk menyelamatkan anaknya. John diberitahu oleh seorang sandera bahwa John sedang diberitakan di media televisi, dan John pun tersadar bahwa ia telah dikenali.
Di saat yang sama, seorang sniper yang menyelinap masuk ke dalam rumah sakit telah bersiap menunggu perintah untuk menembak John. Hingga akhirnya John harus tertembak oleh seorang sniper yang menyelinap di atas atap rumah sakit tersebut. Namun tembakannya tidak melumpuhkan John dan hanya meleset mengenai lengannya. John saat itu pun melihat sang penembak terjebak di atas atap hingga ia seketika menangkapnya dan berhasil melumpuhkannya. Dan ternyata aksi penembakan yang terjadi pada John saat itu direkam oleh pihak polisi dan media televisi berhasil menyadap rekaman tersebut yang saat itu juga menyiarkan semuanya secara langsung. Hingga hal itu sontak membuat semua orang yang melihat kejadian itu menjadi merasa simpatik dan mendukung semua yang dilakukan John. Di saat bersamaan pula sang kepala rumah sakit melihat kejadian yang sedang terjadi dengan John. Ia pun merasa simpatik dengan perjuangan yang dilakukan John untuk anaknya. Dan akhirnya saat itu juga ia benar-benar memutuskan untuk membantu John dengan mendaftarkan anaknya sebagai salah satu penerima donor jantung. Setelah kejadian penembakan tersebut, John merasa telah dibohongi oleh para polisi dan begitu juga dengan anaknya yang akan didaftarkan sebagai penerima donor jantung. Merasa anaknya tidak ada harapan lagi, John pada akhirnya melakukan negosiasi kembali dengan para polisi dan meminta anaknya Mike untuk dibawa ke tempatnya dengan menggantikan seorang sniper yang telah ia lumpuhkan. Polisi pun menuruti keinginan John hingga Mike akhirnya dibawa ke tempat John dan ditangani kembali oleh dokter spesialis yang menangani Mike. Sang dokter saat itu pula melihat keadaan Mike yang semakin kritis dan memberitahukan pada John bahwa Mike tidak akan selamat bila tidak digantikan dengan jantung yang baru. Hingga akhirnya John memutuskan untuk meminta kepada dokter mengambil jantungnya dan memasangkan jantung tersebut untuk anaknya. Take mine. I'm dead serious. Oh my God. Wow. You open me up, you take my heart. Hal itu membuat semua orang yang ada di rumah sakit terkejut hingga menolak atas keputusan John akan hal tersebut. Dan sang dokter pun tidak mau melakukannya karena sangat beresiko menyebabkan keduanya mati dan melanggar aturan seorang dokter. Namun John bersikeras untuk melakukannya. Karena meskipun hal itu tidak dilakukan, dia akan tetap bunuh diri dan meminta sang dokter untuk melakukan keinginan John. What are you gonna do? You gonna shoot me? I'm gonna kill myself. Let's just see what happens. All right. Life away from Not this for nothing, bullshit. doctor, but if you do this, you're finished. You know? If there's a heart available, let's get ready for surgery. Di sisi lain, seorang dokter yang sedang bertugas di rumah sakit seketika menerima sebuah fax yang memberitahukan bahwa adanya jantung yang cocok dengan Mike. Ia merasa tidak percaya bisa mendapatkan jantung yang cocok dengan secepat itu. Ia pun langsung segera memberitahukan kepada kepala rumah sakit dan istri John. John? Dennis langsung segera memberitahu John tentang berita itu. John! Dan akhirnya, John saat itu yang hampir menembakkan diri bisa terselamatkan karena mendengar kabar yang baru saja didapatkan dari istrinya. Dan tak lama kemudian proses operasi pun dilakukan. Dan akhirnya Mike bisa diselamatkan. Dan beberapa bulan kemudian, John pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani persidangan. Ia didakwa atas penculikan dan penyekapan yang terjadi di rumah sakit tersebut dan menjalani hukuman atas perbuatannya. Meski begitu, ia tetap merasa bahagia karena anaknya bisa selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Guilty. Hey, Dad. Goodbye. It's not goodbye, son. See you later. Film pun berakhir.
Terima kasih untuk semua yang telah mengikuti alur cerita ini hingga akhir, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.